Banyak dari kita merencanakan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang, dan mungkin sampai di sini. Jarang sekali di antara kita yang membayangkan, memikirkan, memprihatinkan bagaimana nasib kita 500 tahun yang akan datang, 700 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Mereka sadar bahwa tidak mungkin mencapai umur 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, umur umatku antara 60 sampai 70. Mereka lupa, dan mungkin dibikin lupa oleh syaitan, oleh iblis, bahwa 300 tahun lagi, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, bahkan 1 juta tahun lagi, masih adakah kita? Kita masih ada? Masih. Antum pikir kita ini hewan? Hewan hancur hilang. Kita tidak, kita manusia. 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi, kita masih ada, cuman pindah alam. Bukan di muka bumi ini yang serba menipu ini, la'ibun wala'un, yang merupakan permainan dan senda gurau, betul-betul permainan. Kamu jadi ibunya ya, kamu jadi ayahnya ya, kamu jadi anaknya ya, mirip sandiwara. Oleh karena itu, ketika kita kembali kepada Allah, antum nanti kita semua dibangkitkan. Ngelihat anak, ada rasa? Tidak ada. Ngelihat ayah, ngelihat ibu, ngelihat istri, ngelihat suami, cuek. Semua berpikir sendiri-sendiri. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa banihi wa bani. Semua yang dia kenal, yang dia pedulikan, semua main di muka bumi ini. Jangan sampai yang hanya main-main menyebabkan kita dibakar di neraka selama-lamanya. Betul-betul menipu hari ini. Maka kalau antum mempersiapkan diri untuk hari tua, bagus. Jangan terlalu foya-foya, ya, menabunglah. Jangan makan sesukanya, nanti sakit-sakitan. Bagus. Menjadi tidak bagus kalau hari tua antum pikirkan, tapi nasib setelah masuk ke alam barzakh, setelah kita berada di ruang 2 kali 1 meter, justru kita nggak pikir, justru kita tidak peduli. Di dunia kita masih bisa minta tolong. Kalau nggak ada saudara, ada tetangga, apa iya kita kelaparan, tetangga diam aja? Itu di muka bumi. Di alam barzakh, boro-boro, anak, istri, siapapun nggak ada yang mau nemenin kita. Yang nemenin kita apa? Tadi sholat subuh, yang barangkali semua pada cuek, berjamaah, itu yang akan menemani kita. Tadi malam bangun malam, yang banyak dari kita melupakan, itu yang akan menemani kita. 1 surat, 2 surat kita baca habis maghrib, habis isya, habis subuh, itu yang akan menemani kita. 5.000, 10.000, 30.000 antum masukkan ke kotak amal, antum berikan ke fakir miskin, itu yang akan menemani kita. Adapun mobil mewah kita, gedung megah kita, tidak akan menemani. Pangkat, harta, jabatan, kedudukan tidak akan menemani kita. Disinilah iblis setan telah sukses menipu kita. Kita ditipu oleh iblis seolah dunia ini segalanya. Salat, baca Al-Quran, sedekah, zikir, qiyamul lail, kecil. Yang besar apa? Proyek, gaji, jabatan, dan seterusnya. Kita ditipu. Padahal yang ini kita nikmati sampai kita mati, mungkin cuma 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, bahkan banyak dari kita yang cuma 40 tahun, 30 tahun. Sementara yang tadi kita nikmati jutaan tahun. Sholat 2 rakaat antum lakukan, jangankan sholat 2 rakaat, sujud 1 kali, sujud tilawah misalnya, sujud syukur misalnya 1 kali, antum akan nikmati jutaan bahkan miliaran tahun. Bagaimana hal seperti ini kita lupakan? Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kalau kita punya rasa capek, tidur, lelah, istirahat, lupa, iblis setan tidak. Iblis tidak pernah tidur, iblis tidak pernah capek, iblis tidak pernah istirahat. Terus setiap saat, setiap detik menggoda kita, menipu kita. Bagaimana kita bisa menang melawan iblis setan? Nggak mungkin. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau Allah nggak tolong kita, 2 rakaat bahkan sujud 1 kali kita tidak akan sanggup. Antum bisa sholat, apalagi berjamaah, apalagi puasa Senin Kamis, baca Al-Quran dan seterusnya. Karena apa? Ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Antum jangan sombong. Saya bisa beramal, saya beribadah, ini maunya saya, ini keuletan saya, ini keprihatinan saya. Sombong. Antum kira saudara-saudara antum yang sekarang ini masih sibuk di pasar, tidak peduli dengan sholat Jumat, masih asyik dengan perniagaan, ini kita bicara kaum muslimin ya. Apa mereka melihat kita-kita yang sholat ini buruk? Tidak. Mereka ingin, mereka yakin itu wajib, bagus. Tapi karena Allah nggak tolong, ya nggak bisa. Allah nggak tolong. Bagaimana seseorang yang melihat kemukjizatan hampir tiap hari? Hampir tiap hari dia melihat mukjizat. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib di depan mata dia, mukjizat Rasulullah SAW yang kebetulan keponakan dia. Tapi karena Allah nggak tolong, Allah tidak berikan pertolongan hidayah kepada dia, dia mati dalam keadaan kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Padahal kayak apa kecintaan Abu Thalib kepada Nabi SAW? Abu Thalib siap mati pasang badan demi membela, membentengi, melindungi Nabi SAW dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Thalib tidak ditolong oleh Allah. Maka sampai akhir hayat Abu Thalib tidak sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal dituntun oleh Nabi. Ya ammi kulla ilaha illallah hujjatan li indallah lak. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah agar aku punya hujjah, punya alasan untuk memberikan syafaat kepada engkau kelak di hadapan Allah. Sampai roh keluar dari jasad Abu Thalib belum mengucapkan syahadat dan kekal di neraka selama-lamanya. Padahal kurang baik apa? Kenapa? Karena Allah tidak tolong dia. Maka beruntung antum, bersyukur antum, bahagia antum ketika antum bisa sholat, ketika setiap kali mendengar adzan langsung ambil air wudhu ke masjid, salat berjamaah. Ini nikmat luar biasa, ini pertolongan Allah. Antum jangan ngiri yang anggota dewan gaji miliaran, yang pengusaha besar triliunan, tapi mereka tidak sholat, tidak berjamaah di masjid. Antum masih lebih kaya dari mereka. Jangan berkecil hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.